Oke, teman-teman, di sini kita punya contoh soal ya tentang step respon pada rangkaian RL. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan IT ya, adalah arus fungsi T pada rangkaian di bawah ini pada saat T kurang dari 0. Kemudian diasumsikan saklar dalam posisi on pada waktu yang sangat lama. Artinya pada saat T kurang dari 0, ini saklarnya nyambung atau posisi on tadi ya. Ini rangkaiannya. Nah, untuk bisa mengerjakan soal seperti ini, maka kita bagi dalam beberapa step ya. Di sini saya bikin solusinya. Solusi. Jadi yang pertama, kita lihat untuk saat di mana T-nya itu kurang dari 0. Waktu kurang dari 0. Nah, pada saat waktu kurang dari 0, di sini berarti kan saklarnya dalam posisi on ya, atau nyambung dia. Jadi kalau digambarkan itu, rangkaiannya menjadi begini. Ini yang si 5 ohm, kemudian ini adalah saklarnya, resistor. Oke, ini nggak ada masalah. Terus ini begini. Nah, ini begini, ini induktornya di sini. Kemudian ini yang menjadi kata kuncinya di sini. Pada saat si saklar ini nyambung, berarti kan arus itu akan mengalir ke sini. Dia tidak lagi mengalir di resistor 10 ohm. Makanya rangkaian kita menjadi cukup seperti ini. Nah, ini dia ya. Ini adalah 4 ohm, kemudian ini 5 ohm, ini setengah Henry, kemudian ini 5 ohm, kemudian yang ini kita kasih 5 volt ya. 5 volt plus minus. Oke ya, jadi di sini saya tulis saat T kurang dari 0 itu resistor 10 ohm itu dalam keadaan short circuit ya. Sirkuit. Nah, sehingga rangkaiannya menjadi nyambung seperti ini dan induktornya ini seperti kawat biasa saja. Kenapa? Karena Kenapa? Karena dalam waktu yang sangat lama. Jadi artinya di sini sudah steady state atau keadaan stabil ya. Nah, kalau rangkaian sudah seperti ini, maka kita harus mencari arus I0. Jadi misalkan saya sebut di sini namanya I0 ya. Ini misalkan I0 ya. Jadi ini di sini I-nya ya. Maka arus yang mengalir pada rangkaian ini, misalkan saya sebut namanya I2. Ini I-nya di sini ya. Ini enggak ada I di sini ya, sorry. Nah, ini I-nya di sini, I pada induktor. Jadi IT ini adalah IT pada induktor ya. Pada induktor. Oke. Nah, maka arus I2, kita kasih nama saja I2. Nah, I2 yang di sini berapa? Nah, kita lihat, berarti kan ini rangkaian paralel ya. Antara ini sama ini paralel. Oke, paralel. Sehingga R ekivalennya adalah 5 kali 5 per 5 tambah 5. Maka ini jawabannya adalah 25 per 10 sama dengan 2,5 ohm di sini ya. Rangkaian paralelnya. Kemudian rangkaian ini menjadi rangkaian lebih sederhana nih teman-teman. Karena kita mau nyari I2-nya berapa. Nanti saya mau nyari I2 dengan mencari arus yang di sini dulu ya. I-nya di sini berapa. Jadi ini rangkaiannya menjadi sederhana begini. Ini udah digabung ya. Menjadi begini. Oke. Ini adalah R ekivalen tadi yang nilainya 2,5 ohm. Yang ini adalah si 4 ohm. Ini 5 volt ya. Berarti arus yang mengalir di sini, I yang di sini tadi, I yang ini ya, yang ini. I-nya I sama dengan V per R ya, berarti sama dengan 5 per 4 tambah 2,5, maka ini sama dengan 5 per 6,5, ini jawabannya adalah 0,77 ampere. Ini I yang di sini ya, teman-teman, I yang di sini. Sementara I2 bisa kita cari ya, I2 sama dengan kita pakai pembagi arus, berarti kita dapatkan ya 5 per 5 tambah 5 karena ini resistornya di sini ya, dikalikan dengan
si arus yang I ini, yaitu 0,77 ampere. Ini kalau dikerjakan, dapatnya adalah 0,385 ampere. Nah, ini adalah arus I2 ya, saya sebutnya I2 di sini ya, I2 pada saat kondisi 0 ya. Jadi saya tulis lagi 0 sama dengan 0,385 ampere. Oke ya teman-teman, kita sudah mencari saat T kurang dari 0. Nah, kemudian ini saya tulis lagi ya di sini pakai pen merah. Sini ya. Saat T sama dengan 0. Nah, saat T sama dengan 0 ini kan kondisinya adalah saklar dalam posisi off. Nah, karena di sini kita punya komponen induktor ya, di sini induktor, kita sudah tahu bahwa arus pada induktor itu tidak dapat berubah ya, berubah secara tiba-tiba. Nah, sehingga konsekuensinya I pada saat T sama dengan 0 itu sama dengan arus sesaat sebelum T sama dengan 0. Berarti kita tulis I 0 minus gitu ya. Dan dia akan sama dengan I 0 plus, yaitu arus sesaat setelah T sama dengan 0. Ini nilainya adalah yang bagian ini, yaitu 0,385 ampere. Oke teman-teman, sampai di sini bisa mengikuti ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mencari pada saat T, saya tulis di bagian sini ya, pada saat T lebih besar daripada 0. Nah, pada saat T lebih besar daripada 0 ini saklar sudah ya, sudah dalam posisi on ya, dalam waktu yang lama. Nah, kalau seperti ini, maka kalau kita lihat ya ke rangkaian ini, kalau ini sudah posisi off. Oh sorry, di sini harusnya pada posisi off ya, karena awalnya dia on. Saya hapus dulu off ya. Mohon maaf ya, off. Nah, balik lagi ke sini, karena dia sudah posisinya off ya. Ini posisi off, berarti kan rangkaiannya menjadi yang bagian ini aja. Artinya arus sudah mengalir di 10 kilo ohmnya gitu ya. Jadi kalau digambarkan rangkaiannya menjadi seperti ini. Saya tulis dulu. Jadi di sini kita punya sumber tegangan tadi, kemudian kita punya hambatan di sini, ini juga sama hambatan di sini. Ini oke begini, kemudian ini adalah begini, kemudian ini di sini adalah si induktornya. Oke. Tadi setengah Henry 5 ohm, kemudian 4 ohm, ini 5 ohm di sini ya. Kemudian yang ini adalah 10 ohm. Oke, ini adalah tadi 5 volt ya, plus minus. Nah, kita ingin mencari I fungsi T di bagian sini ya. I yang mengalir di sini berapa? I-nya. Nah, kita cari dulu. Ini kan berarti kalau kita perlu mencari RTH dulu ya. Cari RTH terminal induktor. Nah, kalau mencari RTH, maka kalau kita punya sumber tegangan itu kita short kan ya. Jadi sambung begini. Ya, maka kedua ini menjadi rangkaian paralel dia. Ya, jadi 4 itu paralel dengan 5 berarti sama dengan 4 kali 5 per 4 tambah 5. 4 kali 5 20 per 9, maka ini jawabannya adalah 20 per 9 dulu ya. Sehingga di sini saya bisa cari RTH-nya. Ini menjadi satu rangkaian di sini ya. Kalau digambarkan tuh begini. Nah, ini begini, kemudian ini begini. Ini adalah si 20 per 9, ini adalah 5, ini adalah 10. Nah, ini terminal ujungnya. Maka kita dapatkan RTH-nya itu sama dengan 20 per 9, kita tambahkan 5, tambahkan 10. Nah, ini kalau dicari jawabannya, kita jumlahkan, jawabannya adalah 17,22 ohm. Kenapa kita mencari RTH dulu? Karena kita mau cari konstanta waktu di sini. Ya. Maka, saya tulis dulu, maka konstanta
waktu yang kita sebut sebagai tau ya. Tau itu kan L per RTH. Nah, kita masukin nilai L-nya adalah setengah Henry, berarti 0,5 per 17,22 ya RTH yang ini. Ini didapatkan jawabannya adalah 0,03 sekon. Oke, ini taunya. Nah, selanjutnya adalah kita hitung arus yang mengalir pada induktornya. Oke, tulis di sini ya. Arus yang mengalir pada induktor. Kita tulis I fungsi T itu sama dengan I pada saat tak hingga tambahkan dengan I pada saat 0 minus I pada saat tak hingga ya. Dua-duanya ini dikalikan dengan E pangkat minus T per tau. Nah, teman-teman, di sini kita harus mencari I pada saat tak hingga ya, atau I pada saat T lebih besar daripada 0. Nah, kita lihat lagi rangkaian yang ini ya, teman-teman. Ini kan pada saat T lebih besar daripada 0. Saya cari ke sini ya. Kita cari I pada saat tak hingga. I yang disebut dengan I itu adalah I sini ya, I yang mengalir di induktor. Nah, kita mencari I pada saat tak hingga, berarti kita hitung dulu rangkaian ini. Karena sudah pada saat tak hingga ya, berarti ini induktornya sudah tidak berfungsi lagi. Maka rangkaiannya akan menjadi seperti begini. Ini plus minus ya, 5 volt, kemudian resistor, ini lagi resistor, kemudian ini induktornya sudah seperti kawat biasa, ini resistor lagi di sini, 5 ohm, 4 ohm, kemudian 5 ohm, ini adalah 10 ohm. Kita diminta untuk mencari arus yang mengalir di sini. Ini I ya, I pada saat hingga di sini ya. Nah, caranya sangat mudah sekali. Kita cari aja dulu arus yang di sini berapa, arus yang di sini ya, berapa. Jadi yang ini kita serikan dulu ya, ini kita seri, maka kita dapatkan jawabannya adalah 15 ohm ya, 10 tambah 5, berarti rangkaiannya menjadi begini. Ya, begini plus minus, kemudian ini begini, ini begini. Ini udah kita serikan, jawabannya begini ya. Nah, kita tetap mencari si yang ini dulu ya, arus yang di sini berapa. Baru nanti kita cari arus yang ini berapa. Nah, ini si 4 ohm, ini 5 ohm ya. Ini tadi 15 ohm, ini 5 volt. Nah, ini kita paralelkan dulu ya. Berarti R ekivalennya sama dengan 5 kali 15 per 5 tambah 15. Maka ini jawabannya adalah 75 per 20. Atau ini sama dengan 3,75. Oke, maka kita dapatkan di sini ya. Maka nilai dari I yang di sini, ini misalkan saya sebut sebagai I4 lah ya. I4. Sebentar, ini saya ganti jadi I4 ya, I4. Jadi I4 itu sama dengan 5 volt per 4. Karena nanti dia hasilnya sudah jadi seri ya, 4 tambah 3,75. Berarti ini jawabannya adalah 1,33 ampere. Ini I4. Kita di sini kan sebenarnya mau nyari si I yang bagian ini ya. I yang ini berapa? Kita pakai pembagi arus di sini ya. I tak hingga. Maka di sini saya tulis lagi, maka I tak hingga itu sama dengan kita pakai pembagi arus, berarti kalau pembagi arus kita lihat sebelahnya dulu nih ya. Ini kan paralelnya sama yang ini ya. Jadi 2 ini paralel sama ini, berarti 5 per 15 gitu ya. 5 per 15 tambah 5, ini dikalikan dengan 1,33 ampere. Sama dengan 0,33 ampere. Ini adalah si arus pada saat tak hingga. Nah, arus pada saat tak hingga ini yang kita masukkan ke persamaan ini ya, teman-teman. Berarti jawabannya sama dengan 0,33 plus buka kurung I0. Tadi I0-nya adalah
Berapa teman-teman? Kita lihat di atas I0 ini ya, I0 ini 0,385 berarti sama dengan 0,385 minus 0,33 gitu kan, kalikan dengan E pangkat minus T per tau. Taunya adalah 0,03. Oke, ini kalau dikerjakan jawabannya adalah 0,33 plus 0,055 kali E pangkat minus 33,33 T untuk T lebih besar daripada 0 fungsi T-nya. Oke teman-teman, itu dia hasilnya. Boleh dicoba ya. Semoga membantu untuk memahami tentang step respon pada rangkaian RL. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.